Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat untuk semua jamaah calon haji Kloter 14. Saya Dr. Mahendra, Dokter Kloter, ingin menyampaikan beberapa hal sebelum keberangkatan kita yang tidak sampai dalam 24 jam ke depan. Yang pertama, perjalanan kita akan perjalanan yang panjang, mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu, mulai dari daerah sampai ke embarkasi. Setelah sampai di embarkasi, kita akan persiapan untuk menuju keberangkatan. Sampai keberangkatan kita akan melaksanakan umroh wajib. Jadi poin yang paling penting di sini itu adalah yang pertama sekali istirahat. Ya, istirahat ini mau tidak mau harus Bapak Ibu persiapkan kalau memang nanti tujuan kita adalah melaksanakan ibadah dengan baik. Jangan sampai tenaga semuanya terkuras belum sampai kepada intinya, ya. Jadi tujuan kita yang utama pertama kali kita akan lakukan itu adalah umroh wajib, butuh fisik, butuh ketahanan tubuh yang kuat. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu beristirahat ketika ada waktu yang luang. Jangan menggunakan hal-hal tersebut untuk hal-hal yang tidak begitu bermanfaat. Jadi begitu sampai di embarkasi, kalau ada waktu untuk istirahat, istirahat. Kalaupun ada di kendaraan, bisa tidur, tidur. Lakukanlah di mana bisa untuk melakukan istirahat. Poin yang kedua yang mau saya sampaikan itu adalah konsumsi air minum yang cukup. Jangan sampai minum kita kurang. Jadi saya harapkan Bapak Ibu di mana ada ini rasa haus atau bahkan sebelum perasaan haus itu muncul sudah minum, karena kebutuhan cairan kita akan mulai meningkat selama di perjalanan. Nah, dan juga tidak ada nanti yang menahan buang air kecil, karena ini juga akan jadi masalah apabila Bapak Ibu sering menahan buang air kecil. Itu bagi yang ada prostat, bagi yang ada infeksi saluran kencing, itu semua bisa terpengaruh. Mungkin itu saja tiga poin penting bagi kami. Dan untuk misalnya kebutuhan cairan, apabila rasanya kurang cukup, nanti kita akan tambahkan dengan Oralit. Itu cara pembuatan Oralit, itu adalah 200 cc air dalam gelas, kemudian dicampurkan dengan 1 saset Oralit, itu diminum 1 kali sehari untuk menambah kebutuhan atau kekurangan dari elektrolit yang ada di dalam tubuh. Sekian dari saya, haji sehat, haji mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat kesehatan, kesempatan, keselamatan, serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita mulai dari bangun tidur sampai saat ini. Alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, karena beberapa hari lagi insyaallah kita akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Salat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga anak keturunan kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terkhusus Kloter 14 BTH yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan melaksanakan memakai ihram. Tentu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kepada kita sebelum kita memakai ihram tersebut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa kami bikin video ini Bapak Ibu bersama Ketua Kloter? Karena khawatir nanti keterlambatan Bapak Ibu, terkhusus dari Kabupaten Rokan Hilir, keterlambatan sampainya ke embarkasi Batam ini. Karena kalau terlambat datangnya, kemungkinan pihak dari embarkasi Batam atau asrama haji Batam, bagian pembimbing ibadahnya mungkin tidak sempat untuk melaksanakan manasik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin video ini nanti walaupun sedikit banyaknya akan bermanfaat bagi kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal, amalan-amalan yang kita lakukan sebelum kita memakaikan ihram Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama tentunya Bapak Ibu adalah yang disunnahkan kepada kita. Pertama, memotong kuku, kemudian mencukur bulu-bulu di tubuh kita, mencukur bulu ketiak, kemudian mohon maaf bulu kemaluan, karena ini salah satu sunnahnya sebelum kita memakai ihram Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita pun mandi sunat ihram. Setelah kita mandi sunat ihram, kemudian kita sholat sunat ihram 2 rakaat. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti di atas pesawat, tepatnya di Yalamlam, kita berniat bersama-sama, insyaallah akan kami pandu nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun niatnya Bapak Ibu boleh labbaik Allahumma umrata atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umrata, wahai Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melakukan umrah. Atau nawaitul umrata wa ahramtu biha, sengaja aku niat untuk umrah dan berikhram dengannya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ada yang sudah pernah melakukan haji. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah pernah melakukan haji, kalau niat haji yang kita lakukan ini, yang kedua atau yang ketiga ini, untuk katakanlah orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau saudara kita yang sudah meninggal dunia, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, niatnya adalah nawaitul umrata wa ahramtu biha an fulan bin fulan lillahi ta'ala. Sengaja aku umrah dan berikhram dengannya untuk si fulan bin si fulan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita niat ihram, di atas pesawat Bapak Ibu, tentunya setelah kita dari embarkasi Batam, insyaallah jam 1 malam Bapak Ibu telah dibangunkan nanti malam, insyaallah malam ini kita dibangunkan oleh pihak embarkasi, kemudian melakukan sunat-sunat sebelum ihram, memotong kuku, bercukur dan lain sebagainya, kemudian mandi sunat ihram, kemudian setelah itu memakai ihram, kemudian sholat sunat ihram. Sebelumnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kami terangkan tentang hal-hal yang membatalkan ihram tersebut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwasanya dengan kita berikhram ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita niatkan dalam hati kita menanggalkan pakaian kemewahan dunia kita, menanggalkan pangkat dan jabatan kita. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makna filosofi daripada kain ihram ini seperti kain kematian Bapak Ibu. Ketika kita nanti meninggal dunia, tinggallah semua anak dan istri, harta, pangkat dan jabatan.
yang kita pakai juga nanti adalah kain ihram kita. Maka Bapak Ibu setelah balik nanti bawalah kain ihram kita ini, boleh nanti kita wasiatkan kepada ahli keluarga kita ketika kita meninggal dunia nanti, kain ihram yang kita pakai selama pelaksanaan ibadah haji ini, inilah nanti yang akan membungkus mayat kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Kenapa Bapak Ibu? Pakaian ihram ini nanti akan menjadi saksi. Saksi telah kita pakai tawaf Bapak Ibu. Saksi telah kita pakai sya'i. Begitu juga saksi ketika kita bawa ke Armusna, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ini menjadi saksi Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berniat ihram ini Bapak Ibu, yang mana ketika di Yalamlam nanti ketika pembimbing ibadah menyampaikan bahwasanya sebentar lagi kita akan tiba di Yalamlam, tempat kita bermikot, maka kita harus cepat-cepat Bapak Ibu. Kami harap kepada kita, bagi sahabat-sahabat kita, orang-orang tua kita yang masih tertidur, agar segera dibangunkan Bapak Ibu. Karena jangan sampai kita lewat daripada Yalamlam itu baru berniat. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, kecepatan pesawat itu per menitnya ada yang menyebutkan 800 km. Ada yang menyebutkan 300 km. Jadi Bapak Ibu kita harus cepat. Kemudian Bapak Ibu yang melakukan Allah, bisa juga kalau kita ragu-ragu apakah kita sudah lewat batas mikot tersebut baru berniat, maka boleh nanti kita perbaharui niat itu ketika kita sampai ke Jeddah. Karena Jeddah ini Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, menurut fatwa ulama Saudi, begitu juga fatwa MUI, itu dibenarkan untuk dijadikan tempat mikot Bapak Ibu. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berniat tadi Bapak Ibu, maka berlakulah kepada kita pantang larang dalam berikhram. Karena seluruh ibadah itu Bapak Ibu yang melakukan Allah ada ikhramnya. Ikhram itu apa? Keharaman yang akan membatalkan ibadah tersebut. Contohnya ketika kita berpuasa, apa yang diharamkan ketika berpuasa yang membatalkan puasa kita tersebut adalah salah satunya makan dan minum. Begitu juga sholat Bapak Ibu, ada namanya takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram, maka Bapak Ibu yang melakukan Allah, pikiran kita, lidah kita, hati kita terfokus semuanya kepada Allah. Tidak boleh lagi kepada hal-hal yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hal-hal yang membatalkan ihram tersebut, Bapak Ibu yang melakukan Allah, pertama yang berkenaan dengan pakaian. Jadi yang berkenaan dengan pakaian, pertama bagi laki-laki Bapak Ibu. Bagi laki-laki ketika dia sudah berniat ihram untuk melakukan umrah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika di Yalamlam nanti, maka kita bagi pihak laki-laki tidak boleh lagi memakai pakaian yang berjahit. Tidak boleh lagi memakai pakaian yang berjahit, pakaian dalam dan lain sebagainya. Yang kita pakai hanyalah 2 helai kain putih tersebut. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tidak boleh memakai penutup kepala bagi laki-laki. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh memakai sepatu yang tertutup mata kaki kita. Jadi ini yang berkenaan dengan pakaian. Begitu juga bagi wanita Bapak Ibu, yang pertama tidak boleh memakai cadar atau penutup wajah dan sarung tangan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terbuka itu bagi perempuan muka dan telapak tangan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berkenaan dengan kecantikan. Jadi bagi wanita tidak lagi boleh bersolek, tidak boleh, laki-laki dan perempuan tidak boleh memakai wangi-wangian. Maka ketika kita berihram tersebut, wangi-wangian dari kita sebaiknya dimasukkan di koper kecil kita. Agar apa? Agar jangan sampai nanti kita terlupa. Bagi yang sudah biasa memakai wangi-wangian, maka hal ini sudah menjadi kebiasaan. Jadi kita khawatir nanti
kita terlupa, kita terbiasa untuk memakai wangi-wangian tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak boleh lagi bercukur, tidak boleh memotong kuku, atau yang biasa menggigit kukunya. Dia ada kukunya sedikit tinggal, kemudian dia gigit pakai giginya, ini juga tidak dibenarkan Bapak Ibu. Makanya sunnah kita sebelum berikhram tadi, memotong kuku, bercukur, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, setelah kita niat ikhram untuk melakukan umrah, tidak boleh lagi kita bercukur, kemudian memotong kuku. Kemudian apalagi Bapak Ibu, hal-hal yang berkenaan dengan lingkungan sekitar kita. Contohnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak boleh menendang bebatuan, tidak boleh memetik bunga, tidak boleh juga memetik ranting-ranting pohon, atau biasa kalau kadangkala sampai nanti di hotel, biasanya di hotel itu kadangkala ada yang kurma itu dibikin di pot. Ketika kita makan, biasa mencungkil gigi, kita ambil lidi pohon kurma itu, kemudian kita kepada gigi kita. Jadi tidak boleh lagi memetik-metik dedaunan, ranting-ranting pohon, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga di hotel, mungkin ketika kita mandi, jadi kita jangan menggunakan sampo, kemudian jangan juga menggunakan sabun, karena itu juga ada aroma wanginya, aroma terapi wanginya. Jadi Bapak Ibu, mandi kita ketika nanti sampai di hotel sebelum melakukan umrah, bagi yang mau mandi mungkin kita cukup hanya untuk membasahi badan kita, bukan untuk membuat wangi-wangian ke tubuh kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami lupa tadi sebelum kita berniat ikhram tadi, setelah kita mandi juga disunnahkan untuk memakai wangi-wangian. Tapi wangi-wangian tersebut Bapak Ibu bukanlah ke kain ikhram kita bikin, tapi kita bikin ke tangan, kemudian kita ke badan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, larangan-larangan juga setelah kita berniat untuk melakukan umrah tadi Bapak Ibu adalah menikah. Tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Tidak boleh menikahkan, menjadi wali, menjadi saksi. Ini juga tidak boleh. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak boleh melakukan hubungan badan. Kalau kita melakukan hubungan badan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita wajib membayar dam 1 ekor unta, kemudian mengulang hajinya pada tahun berikutnya. Maka sangat berat Bapak Ibu. Dan tidak boleh melakukan pendahuluan sebelum melakukan hubungan badan, karena dia termasuk perbuatan rofas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa amalan-amalan yang kita lakukan sebelum kita memakai ikhram. Begitu juga setelah kita niat umrah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah kita berniat di Yalamlam, ada beberapa hal tadi yang dilarang untuk kita lakukan. Pertama tadi berkenaan dengan pakaian, kemudian yang kedua tadi berkenaan dengan wangi-wangian, kemudian bercukur, memotong kuku, kemudian berkenaan dengan alam sekitar kita, yang biasa kita di Indonesia, nampak batu kita sipak, nampak ranting kayu kita potong, kita patahkan, nampak bunga kita putik, kita ambil bunganya, nanti tidak boleh lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian bagi ibu-ibu yang datang haid, bagaimana, apakah boleh berniat di mikot atau di Yalamlam tersebut? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada ibu-ibu yang ketika nanti sampai ke embarkasi Batam ini, datang bulan Bapak Ibu, maka kepada ibu-ibu lakukanlah mandi sunat ikhram. Tetap disunnahkan mandi sunat ikhram Bapak Ibu.
Kemudian ketika sampai di Yalamlam tetap berniat untuk melakukan umrah. Labbaik Allahumma umrata atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi ibu-ibu kadangkala banyak salah pemahaman. Dia menganggap ketika sedang haid itu tidak boleh mengaji, ya, tidak boleh baca Al-Qur'an, tidak boleh berzikir dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, seharusnya ketika haid itulah kita mendekatkan diri kepada Allah. Bacalah Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Yang tidak boleh adalah menyentuh Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, berzikir, ini dianjurkan. Karena kalau kita jauh dari Al-Quran, jauh dari zikir Bapak Ibu, situlah syaitan masuk. Jadi kepada ibu-ibu, tetap nanti bagi yang haid, tetap berniat ketika dia lam-lam. Jadi untuk berniat umrah itu Bapak Ibu yang dimulakan Allah ataupun niat haji di tempat mikot tidak harus bersuci. Tidak harus bersuci. Kalau batal wuduknya atau sedang haid tidak ada masalah kalau untuk memasang niat tersebut. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah tawaf. Kalau tawaf ini tidak ada tawar-tawaran. Kalau ketika tawaf itu Bapak Ibu wajib kita suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau sa'i juga tidak masalah. Kalau kita batal wudhu ketika melaksanakan sa'i, maka kita lanjutkan saja sa'inya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sunat-sunat yang kita lakukan sebelum kita berikhram dan hal-hal yang dilarang ketika kita sudah berniat Bapak Ibu yang dimulakan Allah. Maka mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih banyak maaf. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, duyufullah, duyufur rahman yang berbahagia, tinggal menghitung jam kita akan memasuki asrama embarkasi Haji Batam. Dan sesuai rencana kita akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari Ahad tanggal 26 Mei 2024 tepat pukul 7.20. Jadi untuk kita semua pada hari ini sesuai jadwal pukul 8.00 WIB kita sudah dijadwalkan memasuki asrama embarkasi. Apakah itu dari Rokan Hilir, Pekanbaru, dan juga Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi sesuai dengan jadwal yang disampaikan kepada kami oleh pihak embarkasi, bahwa calon jamaah yang pertama kali datang ke embarkasi adalah calon jamaah dari Kota Pekanbaru. Selanjutnya jamaah dari Kabupaten Indragiri Hilir. Dan informasi dari embarkasi, jamaah dari Kabupaten Rokan Hilir akan diperkirakan akan sampai pukul 16. Namun mungkin ada perubahan jadwal di Rokan Hilir bisa lebih cepat. Semoga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh embarkasi. Di sini kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada bapak-bapak, ibu-ibu, duyufullah, duyufur rahman. Bahwa sesampainya kita nanti di asrama embarkasi akan diadakan penyambutan
bapak-bapak, ibu-ibu. Di dalam penyambutan itu nanti akan ada pemeriksaan kesehatan dan juga pembagian paspor, living cost, dan yang lain-lainnya. Setelah diadakan penyambutan dan pembagian kamar, pembagian paspor, dan pembagian living cost, jadwal yang dibuat oleh pihak asrama embarkasi adalah pelaksanaan pembinaan karu dan karom, dan juga bimbingan manasik haji untuk jamaah. Namun jika hal itu memungkinkan, bisa dilaksanakan. Jika tidak memungkinkan, bimbingan ibadah atau bimbingan manasik yang mungkin sudah berkali-kali kita laksanakan, mungkin tidak bisa dilaksanakan, mengingat kondisi jamaah kita yang sudah kelelahan. Jadi jika tidak sempat, maka jamaah dipersilakan untuk istirahat di kamar. Menjelang nanti tengah malam kita dibangunkan untuk diberangkatkan ke bandara. Jadi mengingat keadaan dan waktu yang ada, maka di sini kami membuat video dengan Bapak pembimbing ibadah dan juga Bapak dari Dokter Kloter menyampaikan beberapa hal yang penting. Jadi untuk jamaah, mohon perhatikan, dengarkan baik-baik. Jadi melalui video ini menjadi edukasi bagi kita, bisa kita putar-putar, bisa kita ulang-ulang. Jadi bisa menambah atau mengingat kita tentang apa-apa yang akan kita laksanakan dalam perjalanan nanti. Begitu juga dengan tim kesehatan. Apa saja yang disampaikan oleh Pak Dokter, mohon diperhatikan dengan seksama. Bagaimana cara menjaga kesehatan, bagaimana cara meminum obat, terutama oralit, bagaimana campurannya. Jadi itu nanti